mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imani Matumullah selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Restu Bias PMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat dan juga kepada teman-teman yang berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menjadi presenter pada presentasi kali ini. Yang pertama ada saya, Imani Matul, dan kedua ada Teh Margi Dayana, ketiga ada Teh Luan Fauzia, dan keempat ada Teh Putri Auliandriani. Untuk materi pertama, ada definisi umum yang akan dipaparkan oleh Teh Luan Fauzia. Kepada Teh Luan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada definisi umum. Eh, Bisnis kuliner adalah sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang makanan, baik dalam hal pembuatan, penyajian, hingga penjualan suatu produk tertentu kepada pelanggan. Salah satu contoh bisnis kuliner yang cukup populer saat ini adalah sambal siap saji dalam kemasan. Nah, apa sih sambal kemasan tuh? Sambal kemasan adalah produk sambal yang diolah dan dikemas dalam kemasan tertentu untuk distribusi massal. Memiliki masa simpan lebih lama, variasi rasa, kemudahan penyajian, dan standarisasi kualitas. Menjadi pilihan praktis bagi konsumen yang menginginkan sambal siap saji. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contohnya itu ngambil dari Eat Sambal. Eh, dan itu mereka membuat sambal kemasan yang berbagai rasa. Dan di sini ada 4. Ada cumi, ada ikan teri, sama ayam. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Luan untuk pemaparan materinya. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pada bisnis kuliner kali ini, kami mengambil salah satu produk sambal kemasan dari brand It Sambal. It Sambal sendiri adalah perusahaan UMKM berbasis online yang bergelut di dunia kuliner. Didirikan oleh Yansen Gunawan pada tahun 2018. Beliau memproduksi sambal sambal kemasan dengan cita rasa khas Indonesia dengan rasa enak dan bersertifikat halal MUI. It Sambal juga memiliki beberapa varian rasa seperti ayam suwir icikiwir, cakalang candu suwir, pedas cumi ciamik, tuna asap, pedas ikan hijau, dan taringat kamu. Dengan penggunaan nama yang unik pada setiap variasinya, menjadikan brand It Sambal ini banyak dikenal masyarakat luas. Pemasaran It Sambal dilakukan di marketplace Shopee dan Tokopedia. It Sambal berhasil merebut pasar sambal kemasan di Shopee dan Tokopedia dengan penjualan lebih dari 51.000 produk. It Sambal juga memiliki market share e-commerce sebesar 60%, yang mengungguli banyak merek sambal lain yang telah berkiprah bertahun-tahun. Itu pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya ada ada yang akan disampaikan oleh Teh Putri. Kepada Teh Putri, waktu dan tempatnya persilahkan. Baik, di sini saya Putri Aulia akan menyampaikan tentang peluang usaha dari It Sambal itu sendiri. Di sini ada beberapa poin tentang peluang usaha dari bisnis kuliner yaitu It Sambal. Beberapa peluangnya adalah yang pertama, permintaan pasar dari sambal kemasan cukup tinggi dan terus meningkat.
usaha sambal kemasan menjadi peluang yang sangat menarik dan dapat memberikan kepuasan pada konsumen. Dengan memiliki pangsa pasar yang luas, terdapat potensi besar untuk mengembangkan usaha sambal kemasan. Lalu yang kedua, sambal khas Indonesia yang menarik minat bagi konsumen domestik maupun dari konsumen mancanegara. Kebanyakan masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan pedas, jadi target penjualan sambal kemasan bisa dibilang sangat luas dengan permintaan pasar yang sama tingginya. Hal ini menjadi salah satu indikator yang membuat kita tidak akan kesulitan untuk menjualnya. Lalu yang ketiga, sebagai pertumbuhan bisnis kuliner dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan yang terakhir, juga memiliki peluang ekspor sambal kemasan ke berbagai negara-negara yang menyukai sambal pedas. Next slide. Lalu di sini ada inovasi dalam mengembangkan ataupun memulai bisnis sambal kemasan, di antaranya yang pertama, terus mengembangkan varian rasa baru yang unik dan menarik. Yang kedua, meningkatkan kemasan dan desain yang inovatif untuk daya tarik visual. Maka dari itu, agar sambal kemasan bisa dilirik oleh konsumen, pastikan memilih kemasan yang menarik dan sesuai dengan gambar. Di sisi lain juga, kemasan yang sesuai dapat menjadi salah satu cara agar membuat sambal kemasan tahan lama dan untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Lalu selanjutnya, memperluas jalur distribusi online dan offline. Jalur distribusi bisa ditentukan dengan cara yang efektif melalui dua hal tersebut. Milih jalur yang dapat mencakup pasar yang luas dan sesuai dengan kebijakan distribusi produk makanan. Memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan distribusi. Penjualan online memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan produk tanpa harus pergi ke toko offline. Pilihlah mitra logistik yang dapat diandalkan untuk mendukung proses distribusi. Lalu yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk promosi dan menarik minat konsumen. Buat dan kelola kehadiran bisnis sambal kemasan di platform media sosial utama seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Lalu bisa membuat konten yang menarik seperti video resep-resep kreatif, menggunakan sambal kemasan milik kita dan bagikan konten promosi tersebut di media sosial. Dukung juga aktivitas promosi ini dengan berbagai testimoni pelanggan atau foto penggunaan produk secara nyata. Sesekali juga tawarkan promo khusus atau diskon secara online untuk menarik perhatian konsumen. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, pemasaran online dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran merek dan meningkatkan penjualan produk sambal kemasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Teh Putri untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Teh Margi Dayana. Kepada Teh Margi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, It's Sambal memiliki potensi usaha yang baik di industri sambal kemasan. Yang kedua, telah membangun brand awareness dengan garansi rasa dan sertifikat halal. Yang ketiga, peluang tumbuh dengan inovasi produk, pemasaran digital, dan ekspansi distribusi. Yang terakhir, dapat menjadi pemain utama di bisnis sambal kemasan Indonesia yang bergelut di dunia kuliner. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Teh Margi atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, di sini kami akan
Apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Pertama kali jualan sambal, keluarin varian apa Mas Yanggun? Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Teh. Pasti yang pelanggan setir Eat Sambal dari awal tahu nih, Mas Yanggun ngeluarin 3 varian Eat Sambal. Ada sambal geprek pedas ngaco, sambal cumi ciamik, dan ikan ngangen nih. Jadi awalnya tuh Mas Yanggun suka banget sama yang namanya sambal. Sampai-sampai makan apapun gak bisa kalau nggak pakai sambal. Nah, dari situ Mas Yanggun punya tekad nih untuk berjualan sambal biar semua orang bisa menikmati sambal. Ini foto-foto Mas Yanggun ketika awal merintis Eat Sambal sampai bisa jadi kayak sekarang. Ini semua berkat dukungan kalian. Terima kasih banyak ya.